Ini bukan alam barzah. Ini cuma treatment fotodinamik terapi di Kalista Skin Cream. Aku aja jadi cantik treatment di sini. Masa kamu nggak mau ikutan cantik? Tapi yang di lantai 4 itu saya cuma ngerasa kayak energinya besar sekali, tapi saya seperti nggak berani untuk melihat. Pada saat orang mengakhiri hidup pasti beberapa saat sebelum dia melakukannya dong, itu waktu krusialnya pasti gitu. Ya itu yang dikasih rasanya ke Ferry. Ayama bilang dia mencium bau amis, Ferry bilang kayak cium bau apa? Bau Kebakar. Saya dari awal saya mencium bau bunga. Jangan ditantangin, kita tetap harus ngehargain keberadaan mereka, tapi juga jangan diagungkan karena dia entah itu korban pembunuhan, kita jadi iba, kita kasihan, terus kita jadi ngerasa kayak kita harus baik-baik sama dia gitu. Ngobrol misteri bareng Ambu, hayu atuh. Feelingku kayak ngeliat bayangan cowok ya. Ini kelaminnya. Nanti itu kita bahas katanya, ya udah, ya benar. Ini sesinya Mbak Anggi dulu baca cerita. Kok gua haus ya? Bicara tanya banyak sih. Yang paling pertama itu pernah termimpikan sesuatu nggak? Oh, kalau mimpi sering setiap hari kak? Setiap hari. Sampai intens sampai sekarang. Sampai sekarang? Tentang si makhluk itu. Jadi gini, kalau di mimpi aku selalu mimpiin satu sosok cowok ini, dan dia itu super charming banget. Jadi kita tuh setiap sama dia nyaman. Aku ngerasa aku disayang sama dia. Kayak wah gila, ini yang gue mau di dunia tuh kayak gini loh, ini loh yang gue mau. Dan dia selalu ngomong tuh kan, kamu di dunia nggak ada yang mau nemenin, nggak ada yang suka sama kamu, nggak ada yang nolong kamu, ya kamu sama Kata saya. dia? Iya, kamu sama saya jadiin ratu, makanya aku dikasih cincin kan sama dia. Oh. Gitu. Sorry, terus? Cincinnya maksudnya setelah bangun ada gitu? Gak ada sih, cuma di mimpi itu cincinnya itu batu dan dia itu kayak pakai tembaga. Dan kamu pakai? Dan aku pakai di mimpi itu. Tapi Dan di aku dunia seneng. nyata nggak ada. Gak ada. Cuma gini kak, jadi kalau di mimpi tuh aku nyadar, oh si dia lagi nih gitu. Tapi nanti kalau aku bangun, aku nggak bisa mendeskripsikan gimana detailnya muka dia itu. Gitu. Jadi kalau mau ngomong ke orang itu gimana ya mukanya ya? Gak terdeskripsikan. Pokoknya Padahal udah berkilauan sering ya. Berkilauan lah. Ketemu ya. Sering Prince banget. Charming. Jadi kayaknya berkarisma gitu loh kalau kita ketemu dia tuh cowok yang kita ini deh gimana sih kok ngeliat cowok, ih gila keren banget cowok gitu. Dan kalau di dimensi kita pernah nggak sih Mbak Anggi nemuin sosok-sosok yang mungkin agak nyeremin kah, atau mungkin justru nggak nyeremin tapi apa ya, ketahuan banget kalau itu tuh nggak nyata, misalkan kayak sekelebat Ya. tiba-tiba hilang gitu. Oh, kalau yang ngeliat-ngeliatan gitu, itu paling pernah sekali-kalinya itu 2 tahun apa 3 tahun lalu, aku dipaksa untuk melihat wujudnya itu sama Miss ini. Karena aku tuh waktu itu masih denial, kayak nggak apa-apa, ini tuh cuma gangguan kecil-kecil aja gitu. Kayak aku tuh gak mau nganggap dia ada gitu loh kak sebenarnya. But how come? Gangguan kecil kalau udah bertahun-tahun gitu. Iya, jadi soalnya gini baik yang ngomong, jangan digede-gedein, nanti dia semakin gede beneran. Makanya aku tuh dalam hati tuh nggak bisa bedain antara denial dan memperkecil dia. Jatuhnya denial. Miss, yaudah sini aku pegangan tangan Miss. Miss bilang, lihat ini yang ada di depan Anggi, ini yang selama ini ganggu Anggi, yang selama ini bikin Anggi ngerasa nggak nyaman, bikin Anggi ngerasa gini. Akhirnya aku diliatin di situ, itu dia kayak laba-laba. Jadi dia tuh banyak tangannya, banyak kepalanya, gede banget, hitam ya. Bentukannya dia ngeliatin ke Mbak Angginya kayak gitu. Tapi aku juga nggak mau mencap bahwa itu asli dia ya, Iya, karena iya, kan iya. Jin itu kan Bisa berubah, jadi betul, apa aja betul, yang dia iya. mau, even tadi jadi cotton bud aja kan, benar. atau jadi laba-laba, nggak ada susahnya buat dia kan. Tapi biasanya kalau dia memang menyukai kita, dia akan menampakkan sesuatu yang Tapi bukan menyenangkan. laba-laba ya. Iya bukan. Itu Itu yang dilihat laba-laba apa? Ontar ya katanya, ontar Tapi katanya. ngomong-ngomong Pak Asik kita sebentar mati ya. Iya, karena Coba ini nih. kenapa ya? Apakah dia nggak Iya suka? loh. Apakah yang sama Mbak Anggi? Tapi kalau sosok itu ada, Mbak Anggi bisa ngelihat? nggak Nggak bisa ngelihat. Itu semua terlihat dalam mimpi doang. Ya. Kemarin, oh sorry kenapa? Apa
ada sosok yang lain? Maksudnya gini, yang si cowok tadi, atau adakah pernah kemimpi kuntilanak kah? Oh, Atau enggak. pernah kemimpi apa? Nggak ada yang bikin tuh anak pocong gombel gitu. nggak Cowok ada. itu aja kan? Pernah, Nggak cuman ada. itu aja. Iya. Oke. Demen ini sama Mbak Anggi. Hah? Demen? Ya mau. boleh cerita dikit tumben dong, nih kita kalau harus. tadi kan beberapa kali sempat Mbak Anggi kan bilang soal Miss ya. Ya. Nah sebenarnya Miss ini tuh boleh di-spill dikit nggak, maksudnya Cowok apa cewek? Cewek pasti Cewek, ya, Miss. Cewek ya, oh Miss. Dan Miss ini Ini tuh tumben banget ya awalnya- selama kita syuting ya, asli. Ini kenapa ya? Ada orang Jangan-jangan dia sedang mengganggu kita. Biar nggak fokus ya. Nah, Miss ini sendiri tuh awal mulanya Mbak Anggi ketemu sama Miss ini tuh gimana? Awalnya Miss itu guru les private bahasa Inggris aku. Oh, makanya dipanggilnya Miss. I Dari see. tadi kok nggak nyambung sih? Iya, aku pikir Miss. Enggak, Gitu-gituin Bang. kirain itu tuh ya karena sosoknya cewek dan itu Termasuk dekat angin. sama Mbak Anggi jadi Gak apa-apa. manggilnya Miss gitu. Biar nggak panas. Tapi kegedean. Nah, lumayan lah ya. Lumayan lah. Nah, di jalan-jalan. Kenapa ya? Kok jadi mencurigakan ya? Ini jadi Kenapa kita mau ngomong hasilnya nih. jadi begini loh. Tadi sempat tiba-tiba dingin lagi, terus nanti mati lagi. Mohon maaf banget. Dibikin nggak nyaman sih, Allah alam sawab lah ya. Iya, iya. Ini betul loh, selama kita syuting podcast baru hari ini. Baru hari ini kita kegerahan nih. Iya. Kemarin aku juga podcast sama orang, kameranya kan yang hilang. Kameranya hilang? Kamera orang hilang, tripodnya kameranya. Nah, lo, bentar, bentar. Asal jangan aku hilang. Boleh nggak hilangin masalah gua? Itu, boleh nggak? Hilangin beban hidup saya. Kalau itu banyak yang mau, kayaknya langsung ke Mbak Anggi. Minta tolong dong. Tapi nggak pernah kemimpi apa namanya? Aku ini, umpama dia bilang aku ini asalnya dari sini dia memberitahu asal usul. Oh enggak, cuma ya udah dia cuma ayo ikut sama saya aja. Ikut sama saya aja. Karena di dunia itu nggak ada yang menginginkan kamu. Kata dia. Iya, tapi aku juga merasa di dunia nggak ada yang menginginkan aku kan kak, karena aku nggak pernah punya teman Nah, tadi. aku baru mau Mbak Anggi ngomong. ngerasanya Baru mau seperti ngomong itu. gitu. Pernah Ini nggak nih. sih ngerasa kalau ternyata itu manipulatifnya dia? Iyalah. Justru dengan cara dia seperti itu kayak membuat Mbak Anggi berpikiran, iya aku nggak ada yang siapa-siapa yang dekat Iya. atau siapa di dunia ini, ya udah aku sama dia aja. Pernah nggak mikir ke situ? Kalau mikir kayak ke sama dia di dunia nyata gini belum ya kak, cuman kalau Jangan di bilang Jangan belum, sampai enggak. ya, jangan. enggak. Maksudnya kalau di mimpi ya, di mimpi ya. Di mimpi iya, ya. Kak. Karena kan ngelihatnya dia kan sosok manusia, Ya. Prince Dan Charming. Aku nggak bisa ngontrol diri lah kalau di mimpi. Iya, Oh, betul. gitulah, Kalau siapa di sih mimpi kan gimana gitu. Yang dikhawatirkan sih seperti itu. Iya. Iya. Nanti Tapi masalahnya emang di dunianya itu dibuat kan senggak nyaman mungkin gitu loh kak akunya. Emang gak nyaman. Jadi aku tuh ketemu orang, aku tuh pasti dianggapnya jutek gitu loh. Karena aku setiap ngomong sama orang tuh aku nggak nyaman. Kayak apa sih gitu. dari dulu, maksudnya gini, dari sebelum ini kan dimulainya ini gangguan ini Bang Gi itu dari mulai SD. puber ya, Iya, iya, dari puber. mulai pertama kali menstruasi. Sebelumnya tuh Bang Gi memang nggak punya teman. Sebelumnya enggak. Ya, menyendiri lah ya, ibarat kata ya, Waktu aku kelas 1 sampai 4 temen aku normal aja. normal aja. Normal aja. Nggak punya temannya dimulai sejak ada gangguan. Ya, kelas 5 itu. Berarti sebelumnya itu apa ya? Bisa Teman-temannya dibilang menjauh. Normally lah ya. Normal, maksudnya ya, kayak anak-anak aduh, kecil. Main-main ya. Maksudnya menjauhnya tiba-tiba atau karena mereka tahu ada gangguan? Soalnya kalau dulu anak SD kak, seringnya gini, misalkan aku lagi makan mie ayam nih sebenarnya di kantin, di kelas ada yang lihat aku numpahin minuman satu kelas sampai banjir, gitu kan. Jadi kayak fitnah, jadi tetap selalu ujungnya fitnah lagi. Tapi kalau kita ngejelasin ke orang kayak nggak ngerti, sorry tadi setan kan kayak orang gila. Iya. Nggak make sense ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan Ini sebetulnya sih punya cerita yang agak mirip juga ini kalau yang masalah ini. Oh, iya. Ada Ntar yang aku agak ceritain mirip. ya. Iya. Tapi sebenarnya gini loh, yang bikin bingung sama si makhluk ini, aku nyebutnya makhluk deh, mungkin nanti Iya. kalau udah bisa diterawang, dideskripsikan sama ayam aku. Jono. Si Jono. Janganlah, takutnya nanti dia nggak berkenan sama nama itu. Ya maksudnya gini, Maaf. nah jadi maksudnya gini, di satu sisi dia itu pengen apa ya? Di satu sisi dia itu kayak pengen nunjukin eksistensinya, tapi di satu sisi dia sendiri agak terlalu ekstrim untuk wah
kalau seperti ini yang ada nanti malah tujuannya dia nggak tercapai gitu kan. Kadang-kadang kan ibarat kata gini ya, kasarnya gini, kalau di dunia manusia kadang-kadang kita ngejar-ngejar orang karena suka, kadang-kadang kita sendiri ngerasa gue terlalu ekstrim kali atau dia malah nggak demen gitu gini. Tapi kadang-kadang di satu sisi dia malah ini gitu loh, malah nggak pengen ekstrim, tapi kadang-kadang ada ekstrimnya. Nah, sama satu hal yang pengen, nggak tahu Mbak Anggi mungkin ingat atau nggak ingat atau mungkin memang nggak ada gitu. Awal mulanya kan pada saat baru datang bulan ada gangguan. Sebelum itu kira-kira pernah nggak sih ngunjungin satu tempat yang mungkin di sekitaran rumah atau mungkin di dalam rumah sendiri yang sekiranya mungkin bisa mendatangkan sosok ini gitu loh. Bentar Kak, aku tadi pengen itu ya, masalah si ekstrim ya. Kalau menurut aku dia tuh bukan mikir gue terlalu posesif atau gue terlalu ekstrim atau enggak. Dia membuat aku di suatu keadaan yang aku terpentok. Oke, nggak ada yang mau sama gue, oke gue sama lo. Dia jadi ngedorong aku nih sampai udah nyerah, udah nyerah, oke balik sama gue. Kalau menurut aku dijadiin posisinya itu kayak gitu. Kalau masalah tempat, aku nggak tahu sih ya maksudnya ini hubungan atau enggak. Tapi aku sering banget ke pantai di Banten dulu sama keluarga aku untuk liburan. Nah di pantai itu memang aku pernah nemuin satu batu itu warnanya hijau. Dia itu agak bening tapi hijau gitu. Gimana tuh? Nah, Bening tapi hijau. Nah itu tuh, tapi karena aku tuh dulu tujuannya ke pantai itu emang ngumpulin kerang-kerang aku bawa ke rumah, aku pajang gitu, anak bocil gimana deh Kak. Terus nemu itu ya menurut aku ya bagus gitu. Akhirnya aku bawa pulang, cuman waktu itu disuruh bukan disuruh dibuang ya, cuma ada yang ngomong mendingan jangan disimpan deh si batunya gitu. Cuman aku agak lupa juga itu akhirnya apakah aku simpan atau aku buang karena udah terlalu lampau lah itu kejadian itu gitu. Dan yang berhubungan sama batu itu maksudnya nggak ada lagi misalkan kayak setelah batu itu udah nggak sama Mbak Anggi, apakah pernah lihat batu itu di ini? Oh enggak sih. Mungkin nggak ke situ ya. Mungkin batu itu mungkin pun kalau ada isinya hanya jadi tambahan atau bumbu di kejadian itu aja deh kayaknya. Dan itu sebelum ada gangguan ya? Belum ada gangguan. Batunya itu kecil besar? Segini lah. Lumayan gede ya? Itu dari tempat. Maksud ada hal lain yang pernah keluarga cerita ke Mbak Anggi nggak? Maksud gini, Anggi, yang putri kamu dulu tuh begini suka bantu orang, dia maksudnya gimana gitu ya? Maksudnya dia punya keilmuan lah. Kalau baru sekali nih kemarin cerita sama nenekku yang di Bogor, neneknya nenekku, jadi ya hitungan neneknya nenekku itu dulu terkenal sakti deh. Dia tuh bisa masak pakai ujung kebayanya aja dikenain makanan tuh bisa matang makanannya. Oh, contohnya buah yang masih mentah tuh kena pakai ujung kebaya. Ya, bisa gitu. Masak bisa, pokoknya sakti deh gitu diceritain. Coba kalau nenek-neneknya Mbak Anggi ini hidup zaman sekarang gampang Masih hidup dapat kerja. Iya, Buka kafe jadi langsung. nenek-nenekku. Jadi berapa? Namanya? 5 di atas Iya. Namanya nggak tahu. Kayak ingat kok. Nggak ingat. Keluarga mama ya? Apakah Mama. make sense dengan apa yang saya bilang? Keluarga dari keluarga mama ya? Mama sih itu. Kalau saya papa tuh apa ya Islamnya yang ketat banget kalau keluarganya, jadi kayaknya sama setan juga. Itu deh. Mereka nggak percaya gitu ya? Tidak. Gitu kalau keluarga. Oke, sekarang terawangannya Ayaman nih gimana? Apa nih? Dari tadi soalnya Ayaman tuh, saya tahu Ayaman tuh jalan-jalan. Jadi iya, masih sama sosok yang pernah saya ceritakan di video ya, dikirim ke Mbak Anggi Iya, ya. Gitu ya. Nah, memang orang lain melihat itu dalam versi yang berbeda, tergantung tingkat keilmuan dari orangnya tersebut. Ya. Jadi Orang. misalnya akan ada kayak si A, si B, si C yang menerawang Mbak Anggi. Oh, Ya. sih. Mbak Anggi itu pengen dijadiin Ya. kantin lah, Mbak Anggi akan dijadikan sesuatu apapun lah gitu kan. Nah, kalau dari sisi yang saya lihat, yang fakir ilmu ini ya Mbak Anggi ya, itu ada satu ikat kait yang terjadi dari zaman dahulu dan harus turun. Oke. Dan itu harus turun. Bisa lebih ini
nggak spesifik gitu. Spesifik. Nah sebelum itu aku pengen balas komen dulu yang orang-orang yang bilangin sama Mbak Anggi ada 10.000, 10.000 kalau dibarisin panjang itu bisa sampai 10.000 apa nih? Jin. Oh. Oke. Harusnya masuk malu. Aku lupa sih itu 10.000 apa 1.000 ya, pokoknya banyak deh gitu. Banyak. Seribu aja udah banyak sih. Jadi begitu aku ngeliat Mbak Anggi itu pas aku tuh cuma satu. Aku juga gak ada Aku cuma satu. Dan keilmuan si jin ini tadi itu bisa berubah sesuai dengan apa yang dia mau. Dan dia punya ada salah satu keilmuan yang dapat memindahkan barang itu dari gaib ke nyata, dari nyata ke gaib. Itu si jin ini tadi. Dan tingkatan jin ini nggak terlalu tinggi, maksudku. Bukan anak, maksudnya bukan anaknya iblis, bukan anaknya apa bukan anak gitu iblis. loh. Oke. Dan ini sangat-sangat bisa disembuhkan. Ya. Sangat-sangat bisa disembuhkan. Cuma ini ada korelasinya dengan keturunan. Iya. Cuman aku mau tanya dulu sama Mbak Anggi. Mbak Anggi nyaman nggak dengan kondisi seperti ini? Iya. Pasti nggak nyaman. Hah? Pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman. Dan ini benar-benar harus diselesaikan. Iya. Maunya selesai. Maunya Mau selesai. Sebelumnya sudah pernah pakai cara apa gitu? Selesai. Oh dulu ruqyah terus sering banget Udah di ruqyah? Iya kak, aku di ruqyah yang kepanasan ustadznya. Habis itu aku dulu suruh nanam paku itu Nanam gitu-gitu. paku? Suruh nanam paku, beli paku gitu-gitu. Tapi yang mendadak mati asli kayak gini nggak ada? Biasanya enggak sih ya. Mendadak mati asli kayak gini. Ya ini kerjain dong kan asli dah. Nggak, terus terang memang sosok jin ini dia punya panas. Kalau dia panas, Oh. dia panas. Dia pengen menunjukkan eksistensinya, Gue nih. pengen say hello sama saya. Itu sosoknya di situ. Saya ada di situ. Saya ada di situ. Emang jin siang-siang nggak bisa? Bisa orang aku kejadian kehilangan berat kan siang bolong. Cuma Oh ya, ingat juga nih buat sahabat Ambu ya. Sering banget denger yang bilang masa setan atau jin siang-siang. Ingat loh, itu tuh jin atau setan ya, bukan kampret. kampret itu apa? Kampret itu Kelelawar. Kelelawar. Jadi mau kapanpun waktunya mereka itu ada, mau dimanapun mereka itu ada, tapi jangan takut, ada Ambu. Gimana Ambu? Walaupun kadang Saya dengar Walaupun cerita kadang-kadang gua Bang Anggi takut. itu katanya udah pernah di ruqyah satu, terus datang ke psikolog. Psikolog juga. Terus tanggapan mereka apa? Karena kan gini kak, awalnya aku kira kayaknya gue gila deh ini Iya, gitu. itu wajar. Kan, gue kayaknya gila nih gue kayak gini. Akhirnya aku SD itu, pokoknya selama di Bogor aku 2 kali ke psikolog, di Malang 2 kali ke psikolog. Nah, aku dapat 4 diagnosis nih kak. 1 diagnosis itu aku perlu 10 kali pertemuan. Nah, diagnosis yang terparah yang aku alami itu cuman anxiety. Kenapa bisa anxiety? Karena dibully. Enggak itu tuh apa? Kecemasan. Ya, kecemasan berlebih. Oh, break out. Kecemasan berlebih gitu. Kan yang aku takutin jangan-jangan gue bipolar atau skizo gitu-gitu kan yang serem juga kak gitu. Akhirnya yang nggak didiagnosis apa-apa gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir juga ya walaupun gue bipolar sih nggak bisa naruh bradi capsack juga sih ya. Iya. Maksudnya, tapi pernah sampai didiagnosis kayak halusinasi apa segala macam. Nggak dikasih resep obat. Nah obat tuh nggak dikasih kak, karena kan aku mau ke psikiater kan, ke psikolog juga. Nah terus psikolog iya, kalau dapat obat itu ke psikiater. Nah ditambah kemarin aku tuh greget banget sama orang yang ngomong skizo bipolar. Aku pengen nge-WA psikolog aku yang lama, minta dong PDF-nya karena kalau papernya diagnosisnya udah hilang gitu kan, minta dari PDF aja gitu. Ternyata si psikolognya ini sekarang udah sakit dan udah nggak aktivitas deh. Jadi yang balas tuh kemarin udah asistennya. Bahkan Miss sekarang juga sakit. Miss sekarang sakit. Sakitnya kurang lebih sama gini. Seperti apa tuh? Demam. Enggak, sampai udah diagnosisnya udah kanker. Tapi kanker, tapi Miss itu kemarin baru didiagnosis kankernya tiba-tiba hilang. Kanker lambung atau apa ya? Diagnosa pertama kanker, tapi selang beberapa waktu 2 tahun hilang. Jadi sekarang kayak nggak kenapa-napa gitu kemarin. Bahkan katanya aku dengar cerita juga tuh Mbak Anggi misalnya ke podcast ke tempat sesuatu, terus yang di podcastnya itu ada yang diganggu atau timnya diganggu. Ya itu yang terakhir aku podcast. Jadi orangnya nyamperin aku ke rumah. Bogor. Yang ke rumah itu ya?
ini nggak ke rumah kak, Oh, karena ke aku udah Bogor. nggak menerima Tapi lagi. ketemuan di Bogor. Oh, tapi di Bogor. Kak, sebentar ya, kita jadinya setting ulang nih karena tripod yang udah dibawa di mobil tiba-tiba hilang. Oh iya itu yang Oke. Terus nggak lama, aduh kak, kunci studio aku ikutan hilang, padahal digabungin sama kunci mobil. Nah, kebetulan si kakaknya ini juga indigo, jadi waktu dia di mobil, dia dapat bisikan, tolong sampein ke Anggi, nanti tolong suruh baca surat Yasin ayat 9. Oke, gitu kata dia kan. Tiba-tiba kak, apa sih yang tangki buat bensin itu loh yang kotak di belakang itu dicopot kak, jadi agak setengah patah, setengah keluar gitu pas udah ketemu aku, itu dicopotnya lagi tol. di tol. Maksudnya kan gak masuk akal dong kak, dicopot sama apa di tol, dia lagi jalan, itu keluar tangki bensin. Oh, si ini ya. Bahaya ya, Bahaya. membahayakan kalau ini berarti. Nanti dia pas lagi mau bayar etol, kartu etolnya lagi Nah, nggak bisa kemana-mana dong. bisa kemana. Iya. Maksudnya lumayan ekstrim juga kan Dan buat merugikan ini Merugikan. jatuhnya. Merugikan. Satu buat Mbak Angginya aja, yang buat aku yang udah sangat tidak umum adalah ketika anggap aja itu sama aja kayak dipermalukan di Iya. depan umum sampai apalagi tuh barang apa kayaan yang bener-bener intim ya, Iya. gitu loh. Itu kan untuk perempuan usia segitu tuh kan itu masa-masanya. Harusnya seru Ya gitu apalagi deh. umur segitu gitu loh. Iya, udah mah Mbak Anggi sebelumnya juga mengalami kayak pembulian di SMA begini kan bisa jadi bikin psikis. Iya. Jadi benar-benar kayak apa ya, pengen bikin Mbak Anggi itu nggak nyaman berada di dunia nyata, Iya, di dimensi iya, iya, iya. yang seharusnya. Ngerti. ikut sama aku aja. Dan Itu sebenarnya yang- bahayanya tuh gitu, dari apa ya, kalau mimpi itu kan alam bawah sadar. Iya. Mimpi itu kan alam bawah sadar, dan di situ itu soalnya aku juga salah satu orang yang sering dapet sesuatu itu di dunia mimpi Ya, sih ya, sebenarnya. Dan itu tuh sebenarnya lebih kuat mempengaruhi pemikiran kita secara psikis di dunia nyata, di dimensi kita. Itu sih sebenarnya bahaya banget. Ya penyerangannya itu. Ya. Makanya aku sering bilang, aku sering ngomong sama Mas Ferry sama Ambu, jin itu penyerangan terdahsyatnya itu bukan energi, Psikis. bukan dia mainin Iya, betul. apa segala macam. Atau Tidak, jump itu- scare Iya, bikin kaget iya. bah. Bukan itu ya. Itu bukan penyerangan, itu masih B aja sih kalau Iya, betul, masih betul, bisa betul. kita bisa Tanggulangi. Apa lu kita- gitu ya, masih Ya. bisa kita gituin. Nah, penyerangan yang sangat bahaya itu ketika jin itu sudah main ke alam bawah sadar kita, Nah, merubah iya. kita menjadi orang yang Bukan kita. orang biasa menjadi orang yang Ya. luar biasa, bukan kita gitu. Kita nggak bisa Ya. bisa ngontrol diri Nggak kita bisa, sendiri. betul. Nah, itu baru kejadian kak. Jadi gini, aku kan keliling podcast. Menurut aku itu sangat menghina dia gitu loh. Kayak aku Sangat kan, menghina dia. Ya, maksudnya itu hal yang nggak akan dia sukain dong. Aku up dia ke media gitu. Aku mikir, kok serangan baliknya cupu banget, cuman coret-coret, terus cuman nulis-nulis. Kayak serangan baliknya menurut aku nggak sepadan sama yang aku udah lakuin ke dia. Menurut aku ya. Ternyata kemarin aku ketemu juga podcast sama ada satu orang ya, orangnya ngomong gini, Anggi, kamu benci ya sama suami kamu? Iya. Aku bilang, "Aku Benci sama suami sama kamu? suami. Aku benci. Kenapa benci? Nggak ada alasannya. Tiba-tiba benci. Iya. Ternyata suami aku itu baru cerita karena semalam ngomong sama si orang ini. Beb, kamu tahu nggak, selama kamu mulai podcast, aku ngerasa aku nggak kenal kamu, aku jauh banget sama kamu. Jadi setiap aku lihat muka dia, aku benci banget. Sampai sekarang Sekarang aja masih masa aku masih nggak suka dia sebenarnya. kesel. Gampang Kesal. ini kayak gampang sensi. Sensi banget. Ya, hal Padahal nggak kecil lagi mens gitu maksudnya. Aku tadi baru mau nanya sebetulnya. Terpikir aku pengen nanya hubungan Bang Anggi sama suami gimana sih? Itu aku pengen tanya karena aku ngerasain energi kayak ada sesuatu yang memang punya sense of belongingnya tinggi sama Mbak Anggi. Ya. Kayak merasa dia memiliki Mbak Anggi. Itu nyambung sama yang Ayama sampaikan tadi di awal ya. Ada hubungannya sama pernikahan. Oh. Tapi kalau aku feelingnya, ini aku nggak tahu ya. Ini Ayama pikiran sampai terkesima gitu ya, sampai lupa loh. aku nggak tahu Enggak, aku sama lagi nih. nanyain si dia. Aku nggak tahu nih apa yang ada di pikiranku. Kadang-kadang nyambung, kadang-kadang kita bertolak belakang juga. Nih aku nggak tahu apa yang ada di pikiranku nyambung sama Ayama atau enggak. Tapi aku ngerasa ini kayak kalau aku bilang dosa kayaknya agak kasar ya kalau aku bilang dosa. Tapi mungkin
secara kasar level 2-nya adalah yang keturunan leluhurnya Mbak Anggi ini kalau dari bayangan aku seperti pernah punya perjanjian. Itu yang aku dengar. Gitu lah. Sama si dia ini. Bukan ya entah si dia entah itu ya. Yes. Ya. Oh iya, alhamdulillah. Tim saya gini-gini. Sebentar, sambil nunggu mungkin Ayah mah masih mau ini dulu, nerawang dulu. Boleh kalau mau nanya lagi sama itu. Aku Atau masih- Mbak? Enggak. Tadi kan Ambu sempet Iya, bilang pernah ngalamin kayak gangguan yang mirip yang seperti dipindah. ini. Yang dipindah maksudnya Iya, betul. secara dimensi kita loh ya. Dimensi kita Boleh cerita nggak? dulu waktu tahun 2000 sebenarnya aku udah pernah cerita secara ini Mana? langsung Lu kan banyak cerita sama gua. Jadi sekitar tahun 2004 lah waktu masih tinggal di Oh, yang kita masih depan-depanan itu ya? tempat enggak. Oh, enggak. Gua pertama kali pindah ke Oh, Tebet. iya, tahu. jadi waktu itu yang tinggal sama almarhum Olga sama Ruben. Jadi kan saya di lantai 3 tuh. Yang kita kan waktu itu lagi kenceng-kencengnya off air, seminggu Ya. bisa 2-3 kali. Tapi kan nggak mungkin yang namanya baju itu aku tuh ada yang ngurus. Mbak Bayu itu ada yang ngurus. Tiap di lemari itu udah kejajar baju show tuh satu lemari pisah beda, baju hari-hari. Pas baju show mau dipakai, waktu itu lupa kita mau ke Palangkaraya apa mau kemana. Itu baju abis di laundry, gue inget banget naruh di lemari, nggak ada. Hilang dan sampai sekarang tuh nggak ketemu. Tapi kalau aku nggak ketemu. Oh, bisa iya, jadi iya. dipindahin ke dimensi dia. Iya. Suka ya bajunya kayak Sama make up. Duh, gue merinding lagi. Jadi itu dress warna merah. Itu evening gown gitu, baju dress pesta ya. Warna merah. Itu bener-bener baru di dry clean, dimasukin lemari itu aku yang masukin. Malamnya aku masukin, besok paginya udah nggak ada. Curiga itu wardrobe-nya Nagnia kayak. Kayak gitu. Sama satu lipstick merah. Karena memang kan mau dipakai ya. Jadi Ya, kalau ya, kita ya, mau ya. konser kan kita prepare lagi Iya. makeup walaupun ada makeup artis kita kan suka bekal gitu. Bener-bener nggak ada. Dan itu sampai sekarang lillahi ta'ala nggak tahu ada di mana. oh gitu. Itu kalau gangguan, nah gue juga pernah sih tadi tuh pas lagi dengerin cerita Mbak Agi tuh gue baru ingat di sekitaran tahun 2004 juga di rumah yang dulu kita Rumah depan-depan kita gitu, serumah. itu ada gangguan ekstrim loh dan itu pagi-pagi. Jadi kan terbiasa nyuci sendiri ya. Dia sendiri juga tahu, lu juga tuh waktu itu pernah kita bilang, kan nyuci. si Ferry mah kayak ini, kayak orang berumah tangga, jadi begitu Mama, nempatin ya. rumah, itu semua perabotan yang berhubungan sama rumah tangga itu udah komplit gitu kan, termasuk mesin cuci. Ya. Nah kan emang terbiasa, emang nggak suka laundry apa segala macam kita kan gitu nyuci. kan. Nah jadi aku tuh punya mesin cuci, posisi di deket kamar mandi dan itu masuknya di dapur. Jadi saluran Iya, bener. airnya itu kan Ke kamar mandi. langsung. Nah mesin Kamar kita pengering- sama. Iya betul. bukan satu rumah ya, depan-depanan kita. Nah kan mesin pengeringnya itu kan tutupnya itu biasa tuh ada 2 lapis, tapi ada satu lempengan yang buat Pengering. pengeringnya Ya, itu. ya. Jadi posisinya masukin ke tabung pengering, masukin yang selempengan itu bulat, habis itu tutup yang tipis, baru tutup yang paling atas, gitu kan. Nah, terus gue tinggal nyapu ngepel ke depan, terus tiba-tiba gubrak gitu kan. Pas gue ke situ, itu mesin cuci itu udah goyang-goyang gitu loh, kayak goyang dompet gitu kan. Dimainin. Kirain kenapa gitu loh. Gue matiin, terus gue cek, kayaknya nggak ada yang aneh gitu kan. Pas gue tutup lagi, gue nyalain, gubrak lagi, langsung gue matiin. Serem ngelihatnya gitu kan. Pas gue buka lagi detail, ternyata si tutup yang paling dalam ini itu udah hilang. Nggak ketemu. Ketemunya di kamar mandi. Nah sekarang logikanya tuh gini, posisi dia itu kan naruh Iya benar. pengering, naruh dia, tutup yang tipis, tutup yang atas. Iya benar.
kok dia yang paling bawah. paling bawah ini bisa ke kamar mandi. Nggak mungkin juga lewat selang. Nah, Iya kalau lah. dari awal kayak gitu pasti dia dari awal udah gubrak-gubrak kan? Iya. Gitu. Berarti ini kurang lebih sistemnya sama. Sistemnya agak ekstrim. SOP-nya sama. SOP-nya sama. Iya. Gimana? Ayo, Mak. Jadi Anggi ini saudara, aku bilang saudara dari mana katanya? Saudara dari mana kata dia kan? Aku jalur nasabnya si Anggi ini tahu. Kamu tahu dari perempuan. Coba sebutkan jalur nasab laki-laki. Bingung dia. Oh, ngerti. Terus? Bingung dia. Sekarang sudah kamu maunya apa? Ya aku mau melanjutkan apa yang sudah dimulai. Oke, alhamdulillah Mas Per, satu episode sudah terselesaikan hari ini. Sampai kering bibir gua. Iya dong. Masih ada beberapa episode lagi nih kita. Oh iya. Pokoknya kita babat habis lah hari ini ya. Oke. Mau break dulu ya? Iyalah, break. Itu apaan Mas Per? Ini lip serum. Ini tuh andalan gua ini. Yang buat apaan? Biar bibir nggak pecah-pecah, soalnya tau sendiri kan gua kan kebiasaannya apa. Nggak, lu banyak banget perasaan. Kok nggak ngasih tahu gua kan butuh perawatan juga. Ini tuh masih satu rangkaian sama yang tadi. Sama yang saya pakai tadi? Yes, tapi yang ini tuh khusus lip serum. Oh gitu. Ini tuh andalan gua, kan banyak ngomong nih. Banyak ngomong, bibir suka pecah-pecah. Pakai ini biar lembab. Oh gitu. Tipis-tipis aja pakai. Iya, kasih Mau tahu coba, dong. mau coba. Boleh Masih deh ada, nanti. Masih ada. Nih, cobain ya. Iya. Tapi saya malu ya. Ini gimana? Olesin tipis-tipis di bibir, ratain. Gini. Nah, enakan. Tuh, Gitu. pakai ini pokoknya biar bibir kalau habis banyak ngomong atau habis ngapain kan biasanya kan. Oke. Ini masih dari Kalista ya? Masih dong. Ini Oke. produk dari Kalista dan ini tuh yang paling best sellernya kan. Widih. Honey Lip Serum by Kalista. Yep. Mantap sekali. Dibawa ya kemana-mana ya. Makasih ya Mas Fer ya. Oke.